Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati amadati karamati fid darin amin. Tafaddal ikram. Babu yuqadul muslimu bil kafir. Bab tentang apakah dikisas akan seorang muslim dengan sebab orang kafir. Wabila qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal wa Musaddad qala حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أروبة أن قتل عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام. Berkata ia Qais bin Ubad, aku pergi, saya dan Ashtar menjumpai Ali alaihi salam. Faqulna, lalu kami bertanya, hal ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam ya'hadhu ila an-nasi 'ammatan. Apakah telah memberitahukan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu yang tidak memberitahukan ia Nabi akan sesuatu kepada manusia secara umum? Qala, jawab ia Sayyidina Ali, la, tidak, illa ma fi kitab hadha, kecuali sesuatu yang ada di dalam kitabku ini. Qala Musaddad, berkatalah Imam Musaddad, qala, berkata ia Qais bin Umar, fa akhraja kitaban, lalu mengeluarkan ia Sayyidina Ali akan kitab. Faqala Ahmad, dan berkata juga Imam Ahmad, kitab min kirabi sayfihi, kitab dari sarung pedangnya Sayyidina Ali. Faidabi, maka ternyata di dalamnya kitab itu bersih, al-mu'minu takafa'u dima'uhum, orang-orang mukmin itu sama atau setara darah-darah mereka. Wahum yadun, dan mereka orang mukmin itu penolong atau pembantu, ala man siwahum, atas orang selain dari mereka. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, dan melindungi ia orang mukmin dengan zimmah dari mereka akan orang-orang rendahan dari mereka. Ala la yaqtalu mu'minun bikafir, ketahuilah tidak boleh dibunuh akan seorang mukmin dengan sebab orang kafir. Wala du ahadin, dan tidak boleh juga dibunuh akan orang yang mempunyai perjanjian fi ahlihi, di dalam perjanjiannya orang. Man ahdatsa hadatsan, siapa saja yang membuat akan perkara baru, fa'ala nafsi, maka atas dirinya sendiri. Wa man ahdatsa hadatsan, dan siapa saja yang membuat ia seseorang akan perkara baru, au awa muhdisan, atau melindungi ia seseorang akan orang yang membuat perkara baru, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajmain, maka atasnya seseorang itu laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Qala Musaddad, berkatalah Imam Musaddad, Ali bin Abi Arubah, fa akhraja kitaban, lalu mengeluarkan ya Sayyidina Ali akan kitab.
tidak ada ajaran atau syariat khusus yang diberikan oleh Nabi kepada Ahlul Bait kecuali hanya kitab tersebut. Kitab tersebut berisi tentang aturan zakat sama aturan had, nisab zakat sama hukum had. Hak telinga berapa, hak hidung berapa, hak zimi berapa, hak majusi berapa, dan aturan-aturan yang lainnya seperti orang kafir tidak akan, seorang muslim tidak akan dibunuh gara-gara membunuh orang kafir. Hanya satu-satunya kitab yang berisi hukum yang hanya diberikan kepada Ahlul Bait, yaitu kitab yang berisi aturan had. Nah, sehingga tidak ditemukan dalam riwayat yang lain apakah seorang muslim akan dibunuh oleh orang kafir. Jawaban itu hanya ada dalam surat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حشام عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر bersabda oleh Rasulullah SAW menyebutkan ia abihi kakeknya Syuaib akan seumpama hadis dari Sayyidina Ali. Zada bihi menambah ia kakek Syuaib padanya hadis Sayyidina Ali wa yajiru alaihim aqsahum, memberi keamanan atas mereka oleh orang-orang jauh mereka. Wa yaruddu mushidduhum ala mut'ifihim, dan menolak oleh orang-orang kuat dari mereka atas orang-orang lemah dari mereka. Wa tasarrihim ala qa'idihim, dan orang yang berjalan dari mereka atas orang yang duduk dari mereka. Nah, ini hak-hak sesama Islam. Orang yang paling jauh pun bisa memberikan perlindungan keamanan. Untuk memahami hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummi Hani radhiyallahu taala anha, ketika terjadi Fathul Makkah, Sayyidatina Ummi Hani memberikan perlindungan kepada satu orang, yang satu orang itu ingin dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Sayyidatina Ummi Hani melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi katakan, orang yang diberikan perlindungan keamanan oleh siapapun dari kaum muslimin, maka dia berhak untuk dilindungi. Itu mana hadis yang tadi pada riwayat sebelumnya. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahu, bisa mencukupi dengan jaminan keamanan mereka kaum muslimin oleh orang yang paling rendah dari mereka. Kalau di sini bahasanya yang paling jauh mereka, paling jauh dari pusat kota, berarti identik dengan paling rendah. Sehingga bahasa hadis ini mengingatkan kita bahasanya semakin jauh seseorang daripada pusat pemerintahan, semakin rendah status sosialnya. Aqsahum. Kemudian haknya lagi, orang yang kuat itu menolak di atas orang yang lemah di antara mereka. Bukan menolak orang lemah, tapi menolak untuk orang lemah. Orang kuat membela orang lemah. Mutasarri itu bukan orang berjalan, tapi mutasarri artinya orang berangkat perang. Orang berangkat perang akan menolak atau melindungi orang-orang yang duduk, artinya nggak ikut perang. Orang berangkat perang, mutasarri atau syariah, itu melindungi atas orang yang duduk yang nggak ikut perang. Jadi nggak ada bahasa
orang-orang yang aktif dalam perang membiarkan masyarakat yang enggak mau berperang tertindas. Tetap pasukan-pasukan yang berjihad itu melindungi keamanan daripada orang-orang yang duduk. Sehingga kalau sekiranya ada kecemburuan sosial, maka tentu para tentara-tentara itu enggak mau berjaga di perbatasan ini. Apa saya berjaga di perbatasan? Orang-orang kaya di kampung, di daerah itu tidak peduli dengan keamanan. Ini masalah. Nah, jadi tentara itu memiliki pahala-pahala yang besar yang mereka tidak sadari. Tentunya tentara yang tinggal di perbatasan, yang menjaga perbatasan laut atau perbatasan darat, termasuk udara Indonesia. Babu fi man wajada ma'ahli rajulan ayaqtuluhu. Bab tentang seseorang yang mendapati seorang bersama istrinya seorang akan orang lain, apakah boleh dia membunuhnya orang yang bersama istrinya tersebut? وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوثي المعنى واحد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سحيل عن أبيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله. Berkata ia Sa'ad ibn Ubadah, wahai Rasulullah, seseorang mendapati seorang bersama istrinya seorang akan orang lain, apakah dia boleh membunuhnya seorang tersebut? Qala Rasulullah SAW, bersabdalah Rasulullah SAW, la, tidak boleh. Qala Sa'ad, berkata Ibn Sa'ad, bala, benar. Walladhi akramaka bilhaq, demi zat yang telah memuliakan demi zat yang telah memuliakan ia akan kamu dengan kebenaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u ila ma yaqulu sayyidukum, dengarkanlah oleh kalian kepada sesuatu, kepada apa yang menyatakan oleh Said kalian. Qala Abdul Wahab, berkatalah Imam Abdul Wahab, ila ma yaqulu Sa'dun, kepada apa yang mengatakan oleh Sa'ad. Nah, Sayyidina Sa'ad yang dikatakan di sini adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Di sini Salafi harus baca di sini. Di sini terdapat dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, isma'u ila ma yaqulu sayyidikum, dengarkan oleh kalian kepada sesuatu yang dikatakan oleh sayyid kalian. Nah, baca hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Buka dengan pahami dengan akal sehat, bukan dengan egois atau merasa menang sendiri. Di sini Nabi katakan sayyid kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Nah, kalau level sahabat saja boleh dikatakan sayyid, kenapa level Nabi, Khatimul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, manusia yang paling mulia, nomor satu, itu kalian tidak mau mengatakan sayyid? Kalau nggak mau saja nggak apa-apa, tapi melarang orang lain mengatakan sayyid, maka dari pendapat kamu itu, kami sebagai ahli sunnah wal jamaah meragukan kecintaan kalian kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk Salafi bagian ujungnya. Kemudian hukum hari ini, bolehkah, hadisnya relevan untuk hari ini, bolehkah seorang suami membunuh selingkuhan istrinya? Itu bahasa mudah dipahami. Pulang ke rumah sudah itu aja mereka. Bolehkah dibunuh? Nabi katakan tidak boleh. Tidak boleh dibunuh.
Kata Sayyidina Sa'ad, bala ya Rasulullah, demi zat yang muliakan kamu dengan kebenaran. Jadi walaupun berat untuk dikatakan tidak boleh, tapi karena itu hukum dan aturan daripada baginda Nabi, Sayyidina Sa'ad sebagai pemimpin masyarakat Madinah, seperti Sayyidina Abu Bakarnya dari kaum Muhajirin, itu menentukan sikap yang jelas bahasanya dengan apa yang dikatakan Nabi itu harus ittiba secara total, tidak bisa dipahami secara logika. Tidak ada bahasa berarti kami harus biarkan, membiarkan maksiat. Kami rela dengan keluarga kami hal-hal seperti itu. Tentu tidak. Ada penjelasan dan penyelesaiannya dengan cara-cara yang disebutkan pada hadis-hadis yang lain. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن سيدنا أبي هريرة أن سأل ابن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Sayyidina Abi Hurairah, sesungguhnya Sa'id ibn Ubadah berkata, ya Sa'id ibn Ubadah kepada Rasulullah SAW, Ara'aita law wajadta ma'amrati rajulan, apakah pendapatmu jikalau engkau mendapati bersama istri, jikalau aku mendapati istriku akan seseorang, umhilu hatta atibi arba'ati syuhada'a, aku menangguhkannya seseorang sehingga aku mendatangkan dengan 4 orang saksi. Qala, bersabda ya Nabi, na'am, iya. Nah, berarti diralat bukan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, tapi Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Nah, seperti yang sering saya sampaikan, satu hadis akan melengkapi pemahaman hadis sebelumnya. Babul amili yusabu ala yadihi khata'an. Babul amili yusabu ala yadihi khata'an. Bab tentang amil yang terlibat atas kegagasannya akan kesalahan. Yusabu, yang ditimpa. Yang ditimpa akannya amil atas kegagasannya akan kesalahan. Apa? Wa bihi qala hadatsana Muhammad. Yusabu ala yadihi, atas kedua tangannya. Tadi apa artinya? Kegagasan. Wilayah. Kekuasaan. Bukan kekuasaan atas dua tangannya. Atas dua tangannya akan kesalahan. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Dawud ibn Sufyan qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwa an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Jahm ibn Hudzaifah musaddiqan. Sesungguhnya Nabi SAW itu mengutus ya Nabi akan Aba Jahmin ibn Hudzaifah hal keadaan benar. Hal keadaan benar. Hal keadaan jujur. Shadiqan. Benar, jujur, bahasa Arabnya shadiqan. Keadaan dipercaya. Musaddaqan, dipercaya. Masduqan, ketemu di kamus. Antum lihat di kamus, hanya andalkan feeling, tak bisa feeling-feelingan.
saddaqahu, mempercayai atau membenarkan. Tak cocok yang itu. Yusaddaqu yumkinu tasdiqu, yang dapat dipercaya. Musaddaqun, yang musaddaqun, al-musaddaqu mungkinu tasdiqu, yang dapat dipercaya. Kalau ketemu sadaqah, sadaqah bahasa Arabnya ada sadaqah situ. Iya. Hah? Berapa mana sadaqah? Mana saddaqah dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Terus baca semua. Kamu siapa itu? Nawi. Baca semua terjemahan. Sadaqah. Saddaqah, mempercayai, membenarkan, dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Asdaqah, menentukan mas kawinnya. Sadaqah, bersahabat dengan menyetujui, memberikan persetujuan kepada. Tasaddaqah, memberi sedekah. Tombak yang lurus, keras yang sempurna dari segala sesuatu. As-siddiq, keadaan yang benar, ternyata keadaan dapat dipercaya, kejujuran, keikhlasan, ketulusan, keutamaan, kebaikan, kesungguhan, keikhlasan yang banyak suka pada kebenaran. As-siddiq, as-siddiq yang membuktikan ucapan dengan perbuatannya, yang berbakti serta selalu mempercayai. Nama sebutan untuk Sayyidina Abu Bakar. As-sidaq, as-sudaqatu atau sudaqah, mahar atau mas kawin. Tak ada satu pun yang tepat. Artinya adalah hal keadaan sebagai pemungut zakat. Ada situ. Pemungut zakat. Falajjahu rajulan fi sadaqati, lalu bersikeras akannya Abu Jahmin oleh seseorang di dalam zakatnya seseorang. Badarabahu Abu Jahmin fashajjahu, lalu memukul akannya seseorang oleh Abu Jahmin, lalu melukai ia Abu Jahmin akannya seseorang. Fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, Al-qawada ya Rasulullah, kisas wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakum kada wa kada, bagi kalian segini dan segini. Falam yardau, lalu mereka tidak setuju. Faqala, dan bersabda ya Nabi, lakum kada wa kada, bagi kalian segini dan segini. Falam yardau, dan mereka pun tidak setuju juga. Faqala, lalu Nabi pun berkata, lakum kada wa kada faradu, bagi kalian begini, segini dan segini. Lalu mereka pun setuju. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni khatibul ashiyah, sesungguhnya aku itu menyampaikan kemarin malam, ala nasi, kepada manusia, wa mukhbiruhum biridhakum, dan sesungguhnya aku itu orang yang menyampaikan kepada mereka dengan keridhaan kalian. Faqalu, lalu mereka menjawab, na'am, ya. Faqataba Rasulullah
dan berkhutbahlah oleh Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haula'il laitsina atawni yuridul qawada, sesungguhnya mereka orang Lais itu mereka mendatangi akan aku yang mereka menginginkan akan kisos. Faradtu alaihim kada wa kada, lalu aku menawarkan kepada mereka segini dan segini. Faradu, lalu mereka pun setuju. Araditum, apakah kalian juga rela? Qalu, mereka menjawab, la, kami tidak rela. Fahamman muhajiruna bihim, lalu gelisahlah oleh orang-orang muhajirin dengan sebab mereka. Fa'amarahum Rasulullah SAW, lalu memerintahkan akan mereka oleh Rasulullah SAW ayyakufu anhum fakaffu, untuk mereka menahan diri dari mereka. Fakufu, lalu mereka menahan diri. Mereka yang mana dari mereka yang mana? Mereka ayyakufu, mereka muhajirin, dari mereka al-Laisi. Fakufu, lalu mereka muhajirin menahan diri. Summa da'ahum fasadahum, lalu memanggil ya Nabi akan mereka muhajirin. Fasadahum, lalu menambah ya Nabi akan mereka muhajirin. Faqala, bersabda ya Nabi, araditum, apakah kalian sudah puas? Faqalu, lalu mereka muhajirin menjawab, nah, sudah puas. Qala, mereka sabda ya Nabi, inni khatibu ala nasi wa mukhbirum biridhakum, sesungguhnya aku itu menyampaikan kepada manusia, dan sesungguhnya aku itu memberitahukan kepada mereka manusia dengan keridhaan kalian. Qalu, mereka muhajirin menjawab, na'am, ya. Faqataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkhutbahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bersabda ya Nabi, araditum, apakah kalian sudah puas? Qalu, mereka muhajirin menjawab, na'am, sudah puas. Kenapa muhajirin? Apa urusannya muhajirin? Muhajirin tidak ada urusannya tadi. Ulang. Faqalu, lalu mereka yang mendatangi Nabi. Siapa? Suku Al-Laisi. Ulang terjemahannya. Faqala araditum. Bersabda ya Nabi, apakah kalian sudah puas? Faqalu, lalu mereka suku Al-Laisi menjawab, na'am, sudah puas. Qala, bersabda ya Nabi, inna khatibu 'alan nas wa mukhbiru biridhakum, sesungguhnya aku itu menyampaikan kepada manusia, dan sesungguhnya aku itu memberitahukan kepada manusia dengan keridhaan kalian. Qalu, mereka suku Al-Lais menjawab, na'am, ya. Faqataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkhutbahlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, bersabda ya Nabi, araditum, apakah kalian sudah puas? Qalu, mereka menjawab, mereka suku Al-Lais menjawab, na'am, sudah. Berapa kali suku Lais itu gak puas? Tiga kali. Sedina Abu Jahal bin Huzaifah dikirim ke pelosok untuk memungut zakat. Terjadilah pertengkaran tentang zakat satu kaum yang didatangi. Mereka bersekukuh untuk membayarkan zakat yang ini. Mungkin Sayyidina Abu Jahal meminta yang itu,
sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh baginda Rasul. Akhirnya beliau terbawa emosi, akhirnya memukul. Ini makna amil yusobu ala yadi khata'an. Seorang amil, seorang petugas, seorang yang dilantik untuk bertanggung jawab satu perkara kepemerintahan, dilakukan di tangannya sebuah kesalahan. Bagaimana cara menangani orang-orang yang diberi tanggung jawab melakukan tindakan kriminal karena salah, bukan karena sengaja. Karena Abu Jahal pukul orang itu sehingga melukai kepalanya. Sejah itu identik luka di kepala. Nah, karena kalau luka di tempat lain itu nggak ada hukum qisas, kecuali luka yang sampai ke tulang. Maka mereka datang kepada Nabi minta hukum qisas. Ya Rasulullah, kami minta qisas karena pegawaimu telah memukul masyarakat kami. Nah, sebagai seorang pemimpin harus melindungi pegawai. Dilindungi pegawai, Nabi menawarkan dia, bagaimana kalau kami beri sekian-sekian, rela nggak kalian? Mereka bilang nggak rela. Kami beri sekian-sekian lagi, rela nggak? Mereka bilang nggak rela. Kedua kali nggak rela. Kemudian kami tambah sekian-sekian, akhirnya mereka rela. Nah, ini kan kesepakatan antara Nabi dan mereka saja. Belum diketahui oleh kaum muslimin. Bisa saja mereka nanti buat masalah lagi. Nabi katakan besok, Asia itu dari waktu pada zuhur, itu namanya Asia. Nah, nanti saya akan sampaikan kepada manusia secara umum dan memberitahukan kepada mereka manusia, kalian sudah rela. Jadi jangan nanti kalian ungkit kasusnya dan sebarkan kasusnya ke masyarakat seolah-olah saya tidak menyaksikan kasusnya, supaya seluruh masyarakat tahu kasus ini sudah selesai, kalian sudah rela. Saya akan umumkan di tengah masyarakat besok atau Asia sore ini. Asia itu alif lam ahdil huduri. Sore ini saya akan sampaikan ke masyarakat umum, bahasanya kalian sudah rela. Bersedia kira-kira? Kata mereka na'am. Akhirnya Nabi pun khutbah, sampaikan di Masjid Nabawi kepada masyarakat, sesungguhnya mereka suku Laits, mereka datang jumpa aku, mereka menuntut hukum qisas karena ada satu masyarakatnya dipukul oleh pegawaiku. Aku tawarkan kepada mereka bayaran sekian-sekian, mereka rela. Apakah kalian rela? Di sana betul tidak. Tadi dah rela, sekarang tidak lagi. Nah, begitu tuh orang kampung. Tadinya setuju, deal, udah sampai ke notaris, beda lagi cerita. Nah, tambahlah uang ini lagi. Nah, kalau ketemu orang kampung kayak gitu, itu memang di zaman Nabi dah kayak gitu. Nah, tadi di kampungnya udah setuju dia, cuman udah sampai di tempat umum, Nabi bertanya lagi, apa kalian sudah cukup, sudah puas? Berani dia bilang tidak. Akhirnya orang-orang muhajirin yang tahu dari informasi itu, mereka sudah rela, saya enggak rela, punya niat untuk memberi pelajaran ke mereka. Nah, yang tadi tangannya santai, sekarang udah digagang pedang, begitu. Yang tadi pecinya dibuka, sekarang pasang, dan mulai menyingsingkan baju. Kayaknya perlu diajar. Reaksi itu dilihat oleh Nabi, sehingga Nabi katakan kufu, tahan. Nah, jangan terburu-buru. Hanya muhajirin pun tahan. Nabi panggil mereka lagi. Oke, Nabi turun dari mimbar, bawa lagi ke kamar khusus, bilik ketek.
Nah, ditambah lagi penawarannya. Lalu mereka, Nabi bertanya, kalian sudah rela? Dia bilang sudah. Oke, ini saya mau ngomongin lagi nih, bahwa kalian sudah rela. Jadi ternyata hitung-hitungan atau berapa biaya, berapa ganti rugi yang akan diberikan kepada korban, itu tidak selayaknya dibicarakan di khalayak umum. Hanya dibicarakan antara Nabi dan mereka saja. Ini politik, ini metode memimpin yang diajarkan oleh Nabi di sini. Nabi nggak langsung menaikkan penawaran di mimbar, tapi Nabi panggil lagi mereka secara khusus, memberikan penawaran kembali. Nabi bertanya, kalian sudah rela? Kata mereka sudah. Nah, kalau sudah rela, saya akan beritahukan ke manusia bahasanya kalian sudah rela. Maka Nabi pun menyampaikan khutbah kembali. Maaf, salah teknis. Nah, kemudian saya beritahukan kepada kalian bahasanya mereka sudah rela. Betul kalian sudah rela? Baru mereka bilang, nah betul. Akhirnya mereka mengatakan, nah, selesailah masalah. Begitu cara menyelesaikan kasus di tengah masyarakat. Kasusnya diketahui, penyelesaiannya pun diberitahukan supaya tidak meninggalkan kasus baru ketika para penegak sebelumnya nanti kalau sudah meninggal dunia. Bisa saja di zaman Sayyidina Abu Bakar dia minta ganti rugi lagi. Nah, kalau hari ini mesti hitam di atas putih. Babul qawadil bighairi hadid, bab tentang qisas dengan selain besi. Wabila qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala hadatsana Hammam an qatala an Sayyidina Anas bin Malik anna jariyatan wujidat qad rudda ra'suha baina hajarain. Sesungguhnya anak wanita yang belum balik didapati ia akan wanita anak belum balik, sungguh dipecahkan akan kepalanya anak wanita yang belum balik antara dua batu. Faqila, dikatakan kepadanya jariyah, man fa'ala biki hadha, siapa yang telah melakukan ia seorang denganmu akan ini? Afulanun, apakah fulan, hatta sumiyal yahudiyu, sehingga disebutkan akan Yahudi. Fa'aumat bi ra'siha, mengisyarat ia anak wanita yang belum balik dengan kepalanya anak wanita yang belum balik. Fa'ukhidal yahudiyu, lalu ditangkap akan orang Yahudi. Fa'tarafa, lalu mengaku ia Yahudi. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ay radda ra'su bil hijarati, lalu memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipecahkan akan kepalanya Yahudi dengan batu. Nah, hadis ini sudah diuraikan sebelumnya dengan judul yang berbeda, tapi di sini dari judul yang lain lagi, bahasanya hukum qisas itu bisa dilaksanakan dengan selain pedang. Nah, di sini dikisas dengan batu. Maka sebagian ulama berpendapat penerapan hukum qisas itu disamakan dengan metode dia membunuh. Kalau dia bunuh orang dengan racun, dia dikisas juga diracun. Kalau dia membunuh orang dengan cara melemparkan dari tempat yang tinggi, dia akan dilemparkan juga dari tempat yang tinggi. Terus sebagai pendapat begitu. Walaupun pendapat yang kuat mengatakan apapun metode dia membunuh, maka kisosnya dengan cara penggal leher. Kenapa? Karena kalau dilakukan dengan cara tersebut, bisa saja dia nggak mati, korbannya langsung mati, dia nggak mati. Nah, babul qawadi,
Babul qadi min ad-darbati wa qasil amir min nafsihi. Bab kisah dari pukulan dan kisah pemimpin dari dirinya sendiri. Qala sana Ahmad bin Salih qala sana Ibn Wahab bin Qatan Amir ayatni Ibn al-Harith an Bukair bin As-Sajji an Ubadah bin Musafi' an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu qasman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ya Nabi akan pembagian, akbala rajulun akabba alaihi, maka menghadap oleh seseorang, maka mengungkupkan ia seseorang di atas Nabi. Fata'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menusuk akan laki-laki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biurjunin, dengan kayu yang warna kuning yang padanya kayu itu ada tangkai tandan anggur. Kana mahu, yang ada ianya urjunin itu bersamanya Nabi. Fujuriha biwajhi, maka dilukai akan di wajahnya laki-laki tersebut. Faqala lahu, maka berkata baginya kepadanya laki-laki oleh Rasulullah SAW, Ta'ala fastaqid, kemarilah maka kisaslah olehmu. Faqala, maka berkata ya laki-laki, bal afautu ya Rasulullah, akan tetapi aku memaafkan ya Rasulullah. Nah, jadi qawat minat darba, hukum kisas dari gara-gara mukul. Kemudian pemimpin menyerahkan dirinya untuk dikisas. Jadi salah seorang sahabat ini, ketika Nabi sedang bagi-bagi harta rampasan perang, tiba-tiba sahabat ini datang langsung melungkup ke Nabi. Nggak tahu maksudnya apa. Pak Kabba Ali. Dan Nabi SAW sebut tusuk sahabat itu. Urjun itu apa bilang tadi? Kayu yang warna kuning, yang padanya kayu itu ada tangkai tandan anggur. Tangkai tandan anggur. Apa itu? Ya, tandan anggur. Tandan anggur atau tandan korma. Kalau tandan kelapa ditusuk itu berbahaya. Kalau tandan korma kan kecil-kecil kan, kecil sekali. Akhirnya laki-laki itu luka di mukanya. Maka Nabi katakan, kemarilah kisaslah, balaslah. Itu refleks tadi itu. Nah, kamu ganggu aja orang sedang berbagi, kamu datang. Nah, maka Nabi katakan, beliau katakan, aku maafkan wahai Rasulullah. Nah, hadis sanadnya doa. Nah, Abi Hasan Abu Salih qala khabarana Abu Ishaq Al-Fazari an Al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Faris qala khatabana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah berkhutbahkan kami oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Umar, inni lam ab'ath ummali, sesungguhnya aku tidak aku mengutus ummali akan pekerjaan, liutribu ummali akan pekerjaku jama pekerjaku, pegawai-pegawaiku. Lihat ribu, supaya mereka memukul abasyarukum, tubuh-tubuh kalian. Wala ya'khuzu amwalukum, dan tidak supaya mereka mengambil harta-harta kalian. Faman fu'ila bihi dzalik, maka siapa saja yang diperbuat akan demikian, siapa saja yang berbuat dengannya perbuatan akan demikian, falyarfa, bihi kembali kepada man dulu, bihi dengannya perbuatan, dengannya seseorang, dzalika akan demikian, falyarfa'hu, maka hendaklah ia akan mengangkat dia seseorang akan demikian, ilayya kepada apa maksud mengangkat di sini? Lapor. Dicocokkan. Maka hendaklah ia melapor oleh seseorang, maka hendaklah ia melapor ia seseorang akan demikian kepadaku, akan demikian kepadaku. Ukisuhu minhu, aku akan mengkisos minhu darinya pegawai. Ukisuhu
Aku akan mengkisos akannya pegawai, akannya seseorang. Tadi yang dilaporkan apa? Yang mengambil harta. Orang yang melakukan demikian. Apa yang dilaporkan? Fal yarfa'hu, maka hendaklah ia melaporkan akan demikian. Apa yang dilaporkan? Mengambil harta orang demikian. Nah, demikian itu kembali kepada memukul dan ambil harta. Aku akan mengkisos akan demikian darinya. Aku akan mengkisos akan demikian darinya seseorang. Qala Amr bin Aus, kalau berkata oleh Sayyidina Amr bin Aus, "Lau anna rajulan, jikalau sesungguhnya seseorang addaba, menghukum ba'da ra'iyatihi, sebagian rakyatnya." Addaba, apa dimu addaba? Menghukum. Nah, ba'da ra'iyatihi, sebagian rakyatnya. Atau kisu minhu, apakah kamu mengkisas akannya darinya menghukum? Qala, berkata ya Sayyidina Amr bin As, iya walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa. Berkata ya Sayyidina Umar, jangan mondar-mandir seperti itu. Pastikan kembali domainnya kemana. Kenapa antum melibatkan orang yang nggak ada namanya di situ? Oke, berkata ya Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Amr. Berkata ya Sayyidina Umar, iya waladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, ukisuhu, aku mengkisos akan seseorang. Wa qad ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW aqassa min nafsihi, membalas dia Nabi, mengkisos dia Nabi dari dirinya sendiri. Nah, ini khutbah Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan khutbah seperti ini, sehingga tidak ada pegawai-pegawai yang bertindak sewenang-wenang, termasuk Sayyidina Amr bin As di Mesir. Itu dilaporkan oleh rakyatnya sendiri, bahkan rakyat non-muslim. Bahasanya Sayyidina Amr bin As telah menggusur gubuk tuanya. Berani seorang Yahudi laporkan ke Madinah pada Sayyidina Umar bin Khattab, gubuk saya telah digusur oleh gubernurmu di Mesir, Amr bin As. Maka Sayyidina Umar katakan, ambilkan satu tulang mentah, tinggal buat garis lurus di situ, kasih tulang ini sama dia. Jauh-jauh dari Mesir ke Madinah dapat tulang. Nah, tulang itu memang dahsyat. Diberikan tulang yang ditoreh dengan pedang lurus kepada Sayyidina Amr bin As, langsung dia gemetaran. Yahudi pun bingung juga, dapat tulang kok takut. Apa yang ada di tulang-tulang garis doang? Ternyata di sana ada bahasa mantik. Ya Amr, nah kalau kau nggak lurus seperti garis di tulang ini, kamu akan saya luruskan dengan benda yang saya tulis garis lurus di sini. Nah, itu dia pedang. Langsung Sayyidina Amr katakan, gagalkan proyek, bangun lagi gubuk Yahudi. Ini karena khutbahnya beliau, sampai Yahudi berani lapor. Maka kata beliau, saya tidak kirim petugasku untuk mukul manusia, untuk mukul kalian. Enggak ada tuh Satpol PP mukul orang, polisi, tentara. Nah, bos juga bukan untuk ngambil harta kalian. Enggak ada itu minta uang apalah macam-macam, uang damai macam-macam. Siapa yang melakukan demikian, lapor ke aku akan balas. Nah, Sayyidina Amr bin As katakan, ya wahai Umar, kalau ada orang yang saya ajar, saya didik dari rakyat sendiri, dikisos juga nanti. Iya, dikisos. Kalau kamu mendidiknya pakai memukul, itu akan dikisos.
Nah, waladzi nafsi biyadihi ukissu. Karena Nabi sendiri itu menyerahkan dirinya untuk diqisas, bahkan di akhir usia beliau. Di akhir usia beliau minta rela, minta ridho. Kalau ada yang terzalimi, minta dirilakan. Yang mau qisas silakan qisas. Tampillah Sayyidina Abu Aswad, tampillah Sayyidina Sawad. Nah, Sayyidina Sawad untuk menuntut kisah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babul afwin nisa. Babu afwin nisa al-dam, bab memaafkan wanita dari darah. Wa bi qala Daud bin Rushayd qala hadatsana al-Walid an al-Auza'i annahu sami'a Qisnan annahu sami'a Abu Salamah yukhbiru an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal muqtatilin hajizu, di atas orang-orang yang mereka membunuh, hajizu, bahwa mereka mencegah atau menahan diri. Al-awwal fal-awwal, yang pertama lalu yang pertama. Wa in kanat imra'atan, dan walaupun ada iaitu wanita. Qala Abu Daud, balagani anna afwan nisa, dah sampai kepadaku sesungguhnya memaafkan wanita fil qatli, pada pembunuhan, jaizun, itu boleh. Idza kanat ihdal awliya, apabila ada yang wanita itu salah satu dari wali-wali. Wa balagani an Abi Ubaid fi qawlihi yang hajizu yakufu anil qawadi, hajizu, mereka menandiri, anil qawad, itu dari qisas. Nah, apa makna afwin nisa ad-dam? Afwin nisa, apa maknanya? Ada qisas. Tidak ada qisas pada pembunuhan. Pembunuhan. Mana pula lahir pembunuhan? Afwin nisa maknanya apa? Memaafkan wanita. Memaafkan wanita. Jadi wanita itu pembunuh, lalu dimaafin. Ya. Iya, wanita itu pembunuh lalu dimaafin. Afwi masdar, nisa'i apa ya Rabbi? Mudhaf ilaih. Nah, afwi mudhaf ilaih. Kemudian apakah masdar situ beramal atau tidak? Beramal atau tidak? Dia termasuk masdar beramal atau tidak? Baca lagi mutabiyun. Nah, dia beramal karena bisa ditempatkan di sana an bersama fi'il mudhari'. Maka amalnya adalah idhofa fa'il. Maka artinya adalah bab memaafkan oleh wanita. Dari apa dimaafkan? Dari hukum darah. Jadi bukan wanita yang dimaafin, tapi bagaimana status hak veto dari seorang wanita dalam memaafkan keluarganya yang dibunuh. Apa dia punya wewenang atau tidak? Nah, itu saya katakan qaidah nahwu sharaf, mengarahkan kepada pemahaman yang benar. Kalau antum menerjemahkan tidak dengan qaidah nahwu sharaf, pemahamannya seperti tadi, seolah-olah wanita yang bersalah di sini lalu dimaafi, tapi dia punya hak memaafkan. Dalilnya mana? Nabi bersabda terhadap muqtatilin. Muqtatilin artinya orang-orang, para pembunuh. Para pembunuh. Jadi terhadap para pembunuh itu pelan-pelan.
Jadi kalian bunuh jangan terburu-buru begitu. Kalau para pembunuh qatilin, ini muqtatilin. Terhadap orang-orang yang menuntut hukum mati, bukan qatilin tapi muqtatilin. Terhadap orang-orang yang menuntut hukum mati itu yang hajizu, bahwa mereka menahan diri. Kalau ada salah satu keluarga kalian dibunuh oleh orang lain dan sekian kalian yang menuntut hukum mati terhadap si pembunuhnya, maka kalian semua itu namanya muqtatilin. Pelan-pelan, jangan langsung mentindakkan. Al-awal fal-awal. Kita bicarakan dulu dari yang paling tua. Misalnya terbunuh seorang laki-laki, kita tanya dulu bapak, Pak, ini anak kamu dibunuh orang, bagaimana tindakanmu kepada pembunuh anak? Kamu bisa beri maaf atau enggak? Nah, selepas itu tanya kakeknya, lepas itu tanya saudaranya, lepas itu tanya lagi, sehingga semua orang sepakat mengatakan bunuh, maka baru bunuh. Walaupun orang yang kamu tanya itu wanita, jangan sampai wanita tidak ditanya dalam hal itu. Wanita juga berhak berpendapat. Nah, hadis itu dikomentari oleh Imam Abu Daud. Maafnya wanita dalam pembunuhan itu boleh kalau dia termasuk salah satu wali, ibunya, neneknya. Jadi maaf oleh seorang wanita dari dam itu diperhitungkan di dalam Islam. Tapi kalau ibunya ngotot untuk hukum mati, terpaksa lah. Nah, si Indra dihukum mati. Jadi kalau ibunya memaafkan, maka dia tidak hukum mati. Nah, begitu. Maka bahasa Arab Padlan tidak bisa memahami hukum, tidak bisa. Ya kulit-kulit aja itu, untuk beli jeruk bisa. Bab man qutila fi imiyan bainal qaum. Bab tentang orang yang dibunuh akannya orang pada imiyan, tidak tahu pelaku dan kejadiannya, tahu pelaku pembunuhan. Bainal qaum, antara kaum. Habis qala Muhammad bin Ubaid qala sana Hamad wa qala sana Ibnu Syarhi qala sana Sufyan wa hadha hadithu an Amr an Tawus qala man qutila, siapa saja yang dibunuh. Wa qala Ibnu Ubaid, dan berkata Ibnu Ubaid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila fi imiyan, siapa saja yang dibunuh pada imiyan, itu sama-samar, fi ramyi, pada melempar, yakunu, yang ada ia, bainahum, di antara mereka, bihijaratin, dengan batu, au bisyad, atau dengan cemeti, au darbi, atau dipukul, bi'asa, dengan tongkat, fahuwa khata'un, maka dianya orang itu tersalah, waqalahu, dan dianya seseorang itu aklul khata', itu dia tersalah. Waman qutila amdan, dan siapa saja yang dibunuh akan seseorang halaka dan sengaja, bahwa qawadun, maka seseorang itu kisos, maka dianya seseorang itu kisos, maka dianya seseorang itu hukum kisos, bahwa qawadun, maka dianya seseorang itu hukum kisos. Qala Ibnu Ubaid, qawadu yadin, kisos tangan. Tsumma ittafaqo, kemudian keduanya sepakat. Waman hala dunahu, dan siapa saja yang menghalangi seseorang dunahu, akan selainnya,
fa'alaihi laknatullah, maka di atasnya sang itu laknat Allah, wa ghadabuhu, dan murkanya Allah. La yaqbalu minhu sarfun, dan tidak diterima darinya seseorang itu akan amalan sunnah, wala adlun, dan tidak diterima minhu dari seseorang akan amalan sunnah, wala adlun, dan amalan wajib. Jadi ammiyan, pembunuhnya tidak tahu siapa. Tiba-tiba dia meninggal dunia, terkena lemparan batu, bekas cambukan, bekas pukulan yang tongkat. Mungkin ada satu pencuri digebukin oleh masyarakat di pentongan, 10 orang mati. Nah, pentongan siapa yang membunuh? Berarti Imian. Ada orang nyuri, masuk kolam ikan, dilempari dengan batu, tiba-tiba dia mati. Kamu yang bunuh ya? Enggak, batu saya enggak mengenai dia. Semua katakan enggak saya. Enggak tahu batu siapa yang mau mencabut nyawanya. Itu dianggap kategori pembunuhan tersalah. Maka diatnya dia tersalah. Dia tersalah 100 ekor unta, terdiri daripada 5 macam, 20 bintu makhad, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, 20 jaza'ah, 20 hikok. Ini dia khata'. Sementara dia sengaja atau serupa sengaja 30 hikok, 30 jaza'ah, 40 tabunting. Mustalas hanya 3 bagian. Dan orang yang dibunuh secara sengaja hukumnya qisas. Bahasa lain qawadu yadin. Siapa yang menghalang-halangi hukum qisas, dia akan mendapatkan kutukan Allah dan murka Allah. Nah, kalimat ini Allah gunakan dalam bab li'an. Bagi laki-laki laknat Allah, bagi perempuan murka Allah. Enggak benar Allah gabungkan laknat dan ghadab. Baca dalam ayat li'an. Wal khamisata anna laknatallahi alaihi in kana minal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Laknat Allah, ghadaballah. Di sini kedua-duanya digabung. Laknatullah wa ghadabuh, bagi orang yang menghalang hukum qisas, termasuk pengacara yang membela orang hukuman mati sehingga enggak mati, seperti penembakan kilometer 50, seperti Sambo, seperti siapa-siapa lagi yang kita nggak tahu. Nah, kalau ada pihak-pihak tertentu menghalang-halangi hukum mati terhadap pelaku tindakan kriminal pembunuhan, dia dikutuk Allah dan dia dapat murka Allah. Bikul sana Muhammad bin Abi Talib, qala sana Said bin Sulaiman, an Sulaiman bin Kasir, qala sana Amr bin Dinar, an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara, dan telah menyebutkan oleh Amr bin Dinar al-makna akan makna hadis Sufyan, kemana hadis Imam Sufyan. Istamil. Bab ad-diyat kam hiya, bab diyat, berapa dianya diyat? Ini bahasa Inggris, ulang lagi. Bab diyat kam hiya, berapa? Kam hi, bahasa Arab kam hi, kam hil.
Bab diat kamhi. Bab diat berapa dianya diat. Bila qala sana Muslim bin Ibrahim, qala sana Muhammad bin Rashid, wa qala sana Harun bin Zaid ibn Abi Zarqa, qala sana Abi, qala sana Muhammad bin Rashid, an Sulaiman bin Musa, an Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada memutuskan anna man qutila, siapa saja yang membunuh yang dibunuh khata'an halaka dan sengaja, fadiyatuhu maka diatnya orang yang membunuh mi'ah minal ibil, mi'ah minal ibil, 100 dari unta. Salasuna bintu Makhad, 30 dari bintu Makhad. Ya, baik-baik. Salasuna bintu Makhad, 30 dari bintu Makhad. Wa salasuna bintu Labun, dan 30 dari bintu Labun. Wa salasuna Hiqah, dan 30 dari Hiqah. Wa asyratu bani Labun zakarin, dan 10 dari bani Labun yang jantan. Nah, hadis ini tidak dipakai dalam mazhab kita. Lanjut. Qala sana Yahya bin Hukaim bin Hakim, qala sana Abdurrahman bin Utsman, qala sana Husain al-Muallim, an Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi, qala kanat qimatud diyat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ia diat itu senilainya diat di atas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam samana mi'ah dinar, 800 dinar. Atau samaniyah alfi dirham, atau 8.000 dirham. Wa diat ahli kitab, dan diatnya ahli kitab yauma idzin, pada hari itu, an-nisfu minal muslimin, al-nisfu min diatil muslimin, setengah dari diat muslim, orang-orang muslim. Qala, maka berkata ya jaddihi, maka ada demikian diat, kadzalik akan demikian, seperti demikian, hatta istukhlifah, sehingga dilantik oleh Sayyidina Umar rahimahullah, sehingga dilantik akan Sayyidina Umar rahimahullah. Faqama khatiban, maka berdiri ya Sayyidina Umar hal kata menjadi khatib. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Umar, ala inal ibil, ketahuilah sesungguhnya unta, qad ghalat, sungguh telah mahal ya unta. Qala, berkata ya jaddihi, fafaradaha, maka mewajibkan akannya diat, maka mewajibkan ya Sayyidina Umar akannya diat, maka mewajibkan akan diat oleh Sayyidina Umar ala ahli zahab, di atas pemilik emas, alfad dinar, 1000 dinar. Wala ahli waraq, dan di atas pemilik perak, isna asyratal alfan, 12.000 perak. Wa ala alil bakar mi'atai bakarah, dan di atas pemilik sapi itu 200 sapi. Wa ala ahli syah, dan di atas pemilik kambing alfai syah, akan 2000 kambing. Wa ala ahli hulal, dan di atas pemilik perhiasan mi'atai hullah, akan 200 perhiasan. Faqala, dan berkata jaddihi, watarakat diat ahli zimmah, dan telah meninggalkan dia Sayyidina Umar akan diat ahli zimmi, la yarfa'ha, dan tidak mengangkat dia Sayyidina Umar akannya diat, fima, pada sesuatu rafa'a minad diat, yang mengangkat dia Sayyidina Umar dari diat. Nah, zaman Nabi diatnya 8.000 dirham atau 800 dinar. Kemudian karena unta sudah mahal, naik jadi 1000 dinar. 1000 dinar kali 4,25 gram emas. Nah, 4,25 gram kali 1000 berapa? Berapa harga orang kalau membunuh? Nah, harga hari ini Allah karim.
2.191.000 1 gram hari ini. $4,25 kali 2 juta berarti 191.000. Jadi 1 dinar hari ini 9.311.750. Jadi 1.000. 9 miliar 311.750.000. Itu kalau bunuh orang bayar segitu. Maka orang-orang yang dibunuh dan keluarganya memaafkan, dia harus mendapat uang 9 miliar. Bukan biaya pemakaman. Kemudian santunan anak yatim, enggak 9 miliar. Ya kalau dia orang miskin itu sampai mati dia enggak bisa bayar. Nah, itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada rinciannya. Kalau mau pakai sapi boleh 200 ekor. Kambing 1000 ekor. Abi qala sana Musa bin Ismail qala sana Hamad qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Atta bin Abi Rabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi diyat telah memutuskan ya Nabi pada diyat ala ahli al-ibil di atas pemilik unta 100 min al-ibil 100 dari unta, wa ala ahli al-baqar dan di atas pemilik sapi 200 baqarah 200 sapi, wa ala ahli syah dan di atas pemilik kambing al-faisyah akan 2000 kambing, wa ala ahli hulal dan di atas pemilik perhiasan 200 hullah akan 200 perhiasan, wa ala ahli al-qamhi dan di atas pemilik gandum syai'an akan sesuatu lam yahfazhu Muhammad dan tidak menghafal akannya sesuatu oleh Muhammad bin Ishaq. Nah, kalau ahli gandum syai'an sesuatu enggak ingat saya. Nabi pernah bilang. Nah, qala Abu Dawud qara'tu ala Sa'id bin Ya'qub at-Talqani qala dasana Abu Tamailah qala dasana Muhammad bin Ishaq qala zakara Atta telah menyebutkan oleh Imam Atta an Jabir bin Abdullah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah qala berkata ya Sayyidina Jabir farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazakara mislah hadis Musa, maka menyebutkan Imam Atta seperti hadis Imam Musa. Faqala dan berkata ya Nabi wala ahli ta'am dan atas dan berkata ya Imam Atta wala ahli ta'am dan di atas pemilik makanan syai'an akan satu lam ahfazuhu dan tidak aku menghafal akannya sesuatu. Abi qala sana Musaddad qala sana Abdul Wahid qala sana Al-Hajjaj an Zaid bin Jubair an Jisfi an Khisfi bin Malik At-Ta'i an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi diyatul khata' pada diyat tersalah 20 hiqqah itu 20 hiqqah wa 20 jaza'ah dan 20 jaza'ah wa 20 binta makhad dan 20 binta makhad wa 20 binta labun dan 20 binta labun wa 20 bani makhad dan 20 bani makhad zakurin yang jantan. Nah, ini yang mazhab kita pakai yang saya katakan tadi. 20 bintu makhad, 20 ibnu makhad, 20 bintu labun, 20 hikah, 20 jazah. Totalnya 100. Nah, kita cepat. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن أمر بن دينار عن إكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجل من بني Adi kutila, sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani Adi itu dibunuh akan dia laki-laki. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu isnai asyara alfan, maka menjadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diatnya seseorang 12.000. Babun fi
fidiyatil khata'i syibhil amdi. Bab tentang dia tersalah serupa sengaja. Wa bihi qala hadatsana Sulaiman ibn Harb Musaddad al-Ma'na qala hadatsana Hamad an Khalid an Qasim ibn Rabi'ah an Uqbah ibn Ausin an Abdullah ibn Amrin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Imam Musaddad khataba yaumul fathi di Makkah fakabbara salatan. Telah berkhutbah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah, lalu bertakbir ya Nabi akan 3 kali. Tsumma qala, kemudian bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, La ilaha illallah wahdahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah, sendirinya Allah. Sadaqa wa'dahu, telah benar ia Allah akan janjinya Allah. Wa nasara abadah, dan telah menolong ia Allah akan hambanya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan telah mengalahkan ia Allah akan pasukan azab sendirinya Allah. Ilaha huna hafiztu an Musaddadin, sampai di sini aku hafalkan hadis dari Imam Musaddad. Summa tafqa, kemudian sepakat keduanya Imam Abu Daud, ala inna kulla ma'thur. Summa tafaqa, kemudian bersepakat keduanya guru Imam Abu Daud. Siapa? Imam Sulaiman ibn Harbin dan Imam Musaddad. Okey. Ala inna kulla ma'thuratin kana fil jahiliyah, ketahuilah sesungguhnya setiap peninggalan yang ada ia peninggalan di zaman jahiliyah. Tudkaru wa tad'a min damin aw malin, yang disebut atau diingat akan ia peninggalan dan dituntut akan ia peninggalan min damin dari darah atau harta. Tahta qadamayya, itu di bawah 2 telapak kakiku. Illa makana min siqayatil haji wa sidanatil baiti, kecuali sesuatu yang ada sesuatu dari memberi minum jamaah haji dan mengurus Ka'bah. Thumma qala, kemudian bersabda ya Nabi, ala inna diyatil khata'i syibhil amdi maka nabi sauti wal asa, ketahuilah sesungguhnya dia tersalah serupa sengaja, itu adalah sesuatu yang ada ia dengan cambuk dan tongkat. Mi'atu minal ibili, itu 100 dari unta. Minha arba'una fi butuni aula dua, darinya 100 itu ada 40 ekor, pada perutnya 40 unta itu ada anaknya. Jadi ketika Fathul Makkah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang diawali dengan La ilaha illallah daulah, La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abada, wa hazamal ahzaba wahda. Redaksi itu dari Imam Musaddad. Kemudian hadis berikutnya, kedua-duanya daripada Imam Musaddad dan Sulaiman bin Harbin. Nabi katakan, setiap apa saja yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, maksara, kejadian, peninggalan, atau sesuatu yang diingat, itu akan diletakkan di bawah kakiku, tidak dihapuskan. Tidak ada lagi tuntutan kematian. Dulu di zaman jahiliyah, si fulan punya hutang darah, si fulan punya riba, si fulan punya ini, si fulan punya itu, semuanya hapus. Maka yang pertama sekali kata Nabi yang saya hapuskan adalah ribanya Abbas. Riba pamannya yang pertama dihapuskan. Kemudian darah yang pertama sekali dihapuskan adalah darah keluarganya Nabi. Kecuali yang tetap terjaga peninggalan jahiliyah 2. Satu, siqayatul hajj, yang memberi minum jamaah haji itu tetap kepada keluarga Sayyidina Abbas. Yang kedua, pemeliharaan Ka'bah, kunci Ka'bah itu tetap dipegang oleh suku Bani Syaibah. 2 ini terpelihara. Kalau rumah Darun Nadwa, tempat di mana seluruh harus butuhkan di rumah tersebut, itu enggak berlaku lagi. Kepala suku ini punya wewenang ini, punya aturan ini, semuanya dihapuskan. Ketahuilah dia khata' itu, dia khata' yang serupa sengaja, itu 100 ekor unta. Khobarnya di mi'atu minal ibil. Maka namanya sad wal asa itu definisi serupa sengaja. Maka definisi serupa sengaja itu pakai tongkat dan cambuk. Kita sengaja pukul orang dengan tongkat. Tongkat ini sesuatu yang tidak mematikan, tapi pas kita pakai dia mati. Cambuk ini tidak mematikan, rotan itu tidak mematikan, tapi ketika kita pakai sama dia mati.
maka disebutlah pembunuhan serupa sengaja atau tersalah serupa sengaja. Kenapa tersalah? Karena alat yang digunakan tidak mematikan. Kenapa sengaja? Dia sengaja menggunakannya. Maka diatnya adalah 100 ekor unta, di antaranya ada 40 bunting. Berarti 30 ekor, 30 jazah dan 40 unta bunting. Terakhir, Bila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Wahaibun an Khalid bi hadzal isnadi nawa ma'nahu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.